Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Fakultas Hukum, salam penegakan hukum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Mulyana Rizky. Di sini saya akan sedikit ngebahas tentang berita yang kontroversial, yaitu penetapan tersangka Ijul hanya berdasarkan keterangan saksi. Dalam isi beritanya yang dilansir oleh media fajar.co.id Makassar, bahwa Polrestabes Makassar gagal membuktikan adanya alat bukti lain selain keterangan saksi seperti keterangan ahli dan bukti surat sebagai syarat penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, kata Wakil Direktur LBH Makassar, Edi Kurniawan Wahid, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020. Selain minim bukti, penyidik Satuan Reskrim Polrestabes Makassar menetapkan Ijul sebagai tersangka tanpa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pasca kejadian pembakaran dan pengerusakan kantor Nasdem Makassar pada Oktober 2020 yang lalu. Nah, Kapolrestabes Makassar tidak pernah memeriksa Ijul sebagai calon tersangka, tetapi langsung ditetapkan sebagai tersangka, kemudian melakukan penangkapan dan penahanan. Nah, jika kita kaitkan dengan KUHP, maka saya sepakat dan sependapat dengan LBH Makassar bahwa penetapan tersangka tersebut menurut saya tidak sah. Karena dalam pasal 184 ayat 1 KUHP menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan menarik lagi dalam berita ini, saat sidang pra-peradilan dilakukan, sidang putusan ditunda Hakim Tunggal Rusdianto Lole karena sesuatu hal. LBH Makassar pun menyayangkan penundaan itu dan menduga penundaan itu sengaja dilakukan untuk menggugurkan permohonan pra-peradilan tersangka Ijul. Padahal pasal 82 ayat 1 huruf C KUHP mengatur bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim sudah harus menjatuhkan putusannya. Artinya di sini kasus ini wajib putus selambat-lambatnya 2 Desember 2020 sejak sidang ini dimulai pada tanggal 25 November 2020 yang lalu. Apalagi jika fakta-fakta persidangan sudah terang benderang, maka seharusnya hakim tidak mesti menunggu 7 hari untuk menjatuhkan putusan, karena pasal 82 ayat 1 huruf C KUHP tersebut tidak dapat diterapkan secara kaku, strict law. Jika hal ini dan benar adanya, maka konsekuensinya permohonan pra-peradilan ini akan gugur saat telah dimulainya sidang pertama pokok perkara, sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 garis miring PUU strip angka Romawi 13 garis miring 2015. Nah, sekarang menurut kawan-kawan Fakultas Hukum bagaimana jika hal tersebut terjadi dan faktanya benar? Menurut saya hal tersebut sangat tidak patut dicontoh, apalagi ada hal-hal yang tidak sesuai berdasarkan KUHP yang berlaku. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam penegak hukum.